Jadi dia mengaku kepada kami, kepada tim Habib Rizik, bahwa sejak fitnah dia terhadap Habib Rizik itu hidupnya nggak tentram, nggak nyaman, dan juga memikul dosa, perasaan bersalah dan berdosa yang luar biasa. Dan juga membuat surat pernyataan, menyesal dan minta maaf, serta minta dimaafkan dosa-dosanya atas kesaksian yang palsu yang disebutkan oleh dia di kepolisian dan juga di pengadilan, yang dimana itu merupakan di luar dirinya dia, bukan kesadaran dari dia, tapi diminta oleh pihak oknum kepolisian, dan kemudian dia merasa sangat bersalah di situ, dan juga kemudian minta maaf. Di kasus Rumah Sakit Umi, salah satu saksi yang memberatkan Habib akhirnya minta maaf, kemudian minta keridoan dan juga mengaku salah dan menyatakan memang dia dipaksa. Seperti itu. Siap. Ya, Bang Aziz, sebetulnya kalau dari sisi apa yang dirasakan oleh keluarga, para laskar dan Ngawal, masyarakat, ngawal aja. iya, Mas, kalau kalau yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang melihat dan mengawal KM 50 dan keluarga laskar, keluarga apa, Pengawal. Pak Mujahar, pengawal, pengawal, pengawal itu seperti apa sih sampai sekarang putusan atas KM 50 itu, Bang Aziz Dianwar? Ya, yang jelas kita seragam, kita sama bersama keluarga korban KM 50 bahwa kita mendesak pihak penguasa, pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas ya seluruh peristiwa ini yang terkait dengan KM 50, baik rekayasanya, kemudian siapa yang memerintah, siapa yang terlibat di dalamnya, gitu kan, siapa pendananya, semuanya, gitu kan. Itu saya hanya menyampaikan apa yang keluarga sampaikan, dan itu sejalan juga dengan keinginan kami dari tim kuasa hukum. Itu Cak sebenarnya. Kemudian juga saya mau sampaikan informasi juga, ketika sidang, saya tambahkan tadi Prof Topik kan katakan ada beberapa novum gitu kan, soal apa pelanggaran-pelanggaran. Saya tambahkan juga, dokter yang mengotopsi itu, yang mengotopsi 6 syuhada, yang informasinya adalah sama juga, ya, dokter yang mengotopsi Brigadir J itu. Nah, itu di sidang Habib Bahar mengatakan bahwa bahwa dia melakukan kesalahan prosedur dalam mengotopsi. Itu bunyi di persidangan. Kemudian ya, itu bisa juga kan jadi tambahan memperkuat yang tadi disampaikan oleh Prof Taufik. Ada lagi. Kemudian juga dia juga hanya memeriksa sebab kematian, luka penyebab kematian. Jadi luka lain, ada dugaan penyiksaan apa segala macam, itu mereka nggak periksa. Gitu. Itu 2 poin yang menurut saya bisa jadi tambahan kalau tadi mau mempermasalahkan proses atau prosedur dari penyidikan, ya, atau gelar perkara terkait naiknya proses ini kemudian sampai ke persidangan, itu menurut saya bisa jadi bahan. Kemudian yang saya mau informasikan adalah kasus KM 50 ini, dari yang saya tadi jelaskan konstruksinya itu kan, dari keganjilan kejadian jam 1 atau jam 2 pagi, tapi baru diumumkan besoknya, pagi siangnya, gitu kan, kemudian tidak ada informasi sama sekali ke media, bahkan orang yang merekam itu atau mendokumentasikan kejadian itu diminta untuk menghapus, gitu kan, segala macam. Tadi udah dijelaskan sama Prof Taufik yang terhormat tadi kan. Nah, itu menurut saya jelas ada keterlibatan dari struktur, gitu kan, struktur yang memang berkuasa, gitu kan. Lalu apa perbedaannya dengan kasus Brigadir J? Saya bisa katakan dari pendapat kami tim kuasa hukum, dalam kasus Brigadir J ini tidak ada urgensi penguasa, ya,
ya penguasa secara umum gitu kan, untuk melibatkan diri untuk melindungi atau mengcover kasus ini untuk tidak dibuka. Berbeda dengan kasus KM50, karena suka tidak suka KM50 itu berhubungan dengan Habib Rizik Syihab, gitu kan. Itu berhubungan dengan grand skenario besar terkait, ya, diduga terkait dengan penguasa. Itu pengungkapannya jauh lebih sulit. Tadi Prof. Taufik juga sampaikan kan, Edi Mulyadi sampai dikriminalisasi. Pak Haji Munarman kurang keras apa coba? Akhirnya kan sekarang kita tahu beliau di mana, menemui sedang diuji oleh kasus apa gitu. Jadi maksud saya, mari kita lihat ini proporsional. Jangan lupa ada campur tangan penguasa yang punya kepentingan di situ gitu. Ini berbeda dengan yang Brigadir J gitu. Tapi tetap kita mensyukuri, kita support ya pihak keluarga, dalam hal ini Brigadir J dan juga kuasa hukumnya, untuk mengungkap kasus ini, rekayasa ini, dan juga ini sebagai satu trigger untuk kasus-kasus yang lain termasuk KM50 itu. Ini untuk upaya apa? Tadi terlepas dari optimisme saya dari tim kuasa hukum, tapi saya juga menyadari, kami tim kuasa hukum juga menyadari, kita semua harus sadar ya, tapi tetap harus berisik ya, harus menyadari bahwa ada perbedaan signifikan terkait dengan campur tangan penguasa di sini. Gitu. Maksud saya, dugaan campur tangan penguasa di sini harus kita pertimbangkan juga sebagai salah satu variabel. Yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Taufik soal Edi Mulyadi. Saya tambahkan soal Pak Haji Munarman, gitu kan. Nah, maksud saya itu perlu juga jadi bahan pertimbangan variabel yang harus dihitung, gitu kan. Kita jadi tidak bisa melihat, wah ini sama, gitu kan, nggak bisa. Tapi ini juga ada variabel lain yang memang punya kepentingan lain gitu kan, seperti itu dalam hal ini variabel penguasa yang menurut saya harus jadi pertimbangkan ya, jadi bahan pertimbangan untuk dipertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan bahwa memang ini sebenarnya sama, bisa ada variabel kepentingan penguasa yang harus diperhatikan, dan itu ada buktinya. Tadi Prof. Taufik menyinggung soal Edi Mulyadi, saya tambahkan soal Pak Haji Munarman. Jadi itu Cak yang saya bisa tambahkan, dua hal tadi. Kemudian juga ada soal apa sih keluarga yang dirasakan dan diharapkan, tadi sudah saya jelaskan. Demikian Cak. Di yang terakhir ini saya mau mencoba berbeda. Saya mau saya mau kasih satu fakta. Beberapa waktu yang lalu saya dapat surat pernyataan dan juga dokumentasi serta pengakuan dari salah seorang anak bangsa yang didesak oleh oknum kepolisian untuk bersaksi memberatkan Habib Rizik Syihab di kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi dia mengaku kepada kami kepada tim Habib Rizik bahwa sejak fitnah dia terhadap Habib Rizik ya, itu hidupnya nggak tentram, nggak nyaman, dan juga memikul perasaan bersalah dan berdosa yang luar biasa. Akhirnya beliau tidak tahan, kemudian beliau datang temui tim dan juga membuat surat pernyataan, menyesal dan minta maaf, serta minta dimaafkan dosa-dosanya atas kesaksian yang palsu yang disebutkan oleh dia di kepolisian dan juga di pengadilan, yang dimana itu merupakan di luar dirinya dia, bukan kesadaran dari dia, tapi diminta oleh pihak oknum kepolisian, dan kemudian dia merasa sangat bersalah di situ, dan juga kemudian minta maaf, hidupnya berantakan gitu kan, dan akhirnya ya alhamdulillah. Satu ini saya mau kasih contoh bahwa suatu kezoliman ya, seorang tadi yang luar biasa dapat hidayah dari Allah, merubah ini selama mumpung masih hidup, seperti itu. Nah, maksud saya sebelum semuanya terlambat, ini fakta, saya bisa sampaikan, Cak. Saya punya buktinya, gitu kan. Di kasus Rumah Sakit Umi, salah satu saksi yang memberatkan Habib akhirnya minta maaf, kemudian minta keridoan dan juga mengaku salah dan menyatakan memang dia dipaksa, seperti itu. Nah, artinya saya mau katakan di sini, mari kalau kita memang menyimpan hal tersebut ya dalam undang hati dan memang dalam sejarah kita, segeralah bertobat, minta ampun, minta ridho, kerelaan dari yang bersangkutan yang dizolimi. Nah, seperti tadi, seperti
saudara kita tadi yang saya sebutkan. Itu yang saya mau katakan yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi di sini kita dipertontonkan banyak rekayasa, ya maksud saya upaya Polri ini harus kita dukung dan juga kita doakan ya kepolisian, Polri dan Kapolri serta jajarannya, serta seluruh pihak untuk menghentikan semua rekayasa dan kekerasan yang selama ini terjadi yang digunakan kepada anak bangsa, itu kan untuk apapun tujuannya untuk segera dihentikan, dan mari kita rujuk kembali kepada yang hak, kita tinggalkan yang batil, karena yang batil itu akan hilang kalau kita menegakkan yang hak, dan tapi kita nggak bisa meninggalkan yang batil kalau yang hak tidak kita tegakkan. Maka itu mulailah dengan pengungkapan semuanya yang memang harus diungkap terkait dengan dugaan rekayasa, kita hentikan ya. Kita selalu bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua ini kita tidak bisa lepaskan dari karunia dan juga dari tangan Allah Subhanahu wa taala yang ikut campur dalam hal ini. Doa-doa kita semuanya jangan lupa terus kita panjatkan selalu ya, supaya memang kezaliman segera hancur di Republik ini, dan juga yang masih sadar disadarkan, yang belum sadar ya segera dihancurkan lah, seperti itu. Jadi maksud saya di kesempatan ini mari kita jangan lupa dengan segala daya upaya juga bersama rekan-rekan tadi, bersama guru saya Prof. Taufik, bersama saudara saya Mas Ahmad, kita kawal bersama penegakan hukum yang berkeadilan di Republik ini, termasuk dalam kasus 50, KM 50, juga Brigadir J, dan kasus-kasus lainnya. Gitu, kita harus tetap menyuarakan yang hak, menyuarakan untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan serta kezaliman, karena kebenaran, sekali lagi penutup saya sampaikan, kebenaran itu pasti menang, ya. Kezaliman itu pasti runtuh, tinggal posisinya kita ada di mana. Kita ada di pengusung kebenaran atau di pengusung kezaliman, karena itulah yang jadi nilai dan juga menjadi legacy kita, anak cucu kita, keturunan kita, dan di hadapan Allah sebagai pertanggungjawaban kita dunia akhirat. Demikian Cak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Mas Ahmad dan Prof. Taufik serta Cak Ahmad. Ya, terima kasih Jazakallahu khairan kepada Bang Aziz Yanwar. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati, tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh,
Dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.